Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam hadiratnya pada pagi hari ini. Selamat datang untuk Pastor Citra yang sudah hadir bersama kami melayani. Jemaat GKI BPCC yang diberkati Tuhan berlambaikan tangan. Ya, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik, sungguh amat sangat baik. Ya, apapun kondisi Bapak Ibu semua, saya percaya semua dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan mau pagi hari ini kita mau persembahkan korban syukur kita melalui pujian dan penyembahan. Ya, kita mau sungguh-sungguh dan kita hanya bicara tentang Tuhan, fokus sama Tuhan pagi hari ini. Yang mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu buah pujian. Kemanapun kita pergi, langkah kita, Tuhan selalu ada di sana. Ya, mau apapun Tuhan ada di sana. Percaya Bapak Ibu, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Oh, amin. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Haleluya. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu ini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Mari umat kasih Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Oh. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Sebab tangan Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Sungguh benar dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah. Sungguh benar, Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhi kami Tuhan, penuhkan kami. Amin. Mendekat padamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak pagi hari ini setiap kita, mari kita mengangkat suara kita, bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dan percaya ketika pujian penyembah dinaikkan,
Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata. Amin. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit. Tuhan di sana, ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Yes, haleluya. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat Engkau Tuhan Allah. Sebab Tuhan kita Maha Tahu, Dia segala-galanya lebih mengerti dan tahu. Bapak Ibu kasih Tuhan, hadirat-Mu aku ini penuhiku. Bawaku lebih lagi Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan, Engkau Tuhan. Mari umat yang dikasih Tuhan, pujikan namanya, nyatakan iman kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan bersyukur lebih lagi. Mari umat Tuhan katakan, Engkau Tuhan lah. Dengan kesungguhan hati sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Oh, hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Engkau yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Mendekat padamu. Bawaku Tuhan lebih lagi. Amin. Bawaku mendekat padamu. Kami mau lebih dekat Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan, amin, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi, kami mau mendekat kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami melimpah ucapan syukur. Terima kasih. Mari umat Tuhan lebih lagi sembah Tuhan. Tidak lama ya, tidak ada kata-kata Allah yang dahsyat, Allah Immanuel Shaddai, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir hadirat-Mu jamah umat-Mu, lawat umat-Mu Tuhan. Yesus, terima. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap terima lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dahsyat pagi ini. Ubah hidup kami Tuhan. Hati kami Engkau ubahkan. Pujian penyembahan kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siapakah kami ini Tuhan? Engkau berkata, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami tidak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi pagi ini kami mau Tuhan mempersembahkan korban syukur kami melalui lidah, mulut, bibir kami Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami ada karena Tuhan. Kami sehat. Kami sembuh. Kami diberkati. Semua karena cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kalau kami ada kesombongan. Kalau kami egois Tuhan. Mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kau bekerja Roh Kudus jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau bersorak-sorai karena kami adalah umat yang dikasihi. Kami umat pemenang. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Oh, yang ini berkati Tuhan katakan haleluya. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan Kau berkuasa menjamah setiap kami. Ketika kami sakit Kau sudah sembuhkan. Yang punya beban masalah berat Kau angkat. Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berharap hanya kepada Bapa. Haleluya. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah siap sama-sama kita mau katakan amin. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu. Boleh berjabatan tangan katakan shalom. Mari kita sama-sama saling memberkati satu dengan yang lain. Yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Yes. Haleluya. Boleh ke kanan ke kiri saudara, kita bergoyang bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi katakan, sungguh ku bangga Bapa. Ya, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Mari kita persembahkan setiap kehidupan kita bagi Dia. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ya, amin. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena kami tahu ku bangga Bapa, amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ya, haleluya. Ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tuhan mengasihi kita. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Ya, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Haleluya. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Dengan sukacita. Kini ku persembahkan. Tuhan tidak minta apa yang saudara tidak miliki. Apa yang ada pada saudara, berilah kepada Tuhan. Oh, ku ingin memberi. Oh, haleluya. Mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan. Sekalipun tidak berarti, berikan terbaik buat Tuhan. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena aku tahu. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oh, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, katakan aku mengasihi-Mu karena Kau saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari berjabat tangan kiri kanan saudara. Ya, mari kita saling memberkati. Yesus, dalam nama-Mu kami bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh angkat tangannya di atas. Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Mari jemaat saja menyanyi pujian ini. Katakan, dalam Yesus. Oh, amin. Berkat Tuhan dicurahkan jika ada persatuan. Amin. Ya. Haleluya.
dalam Yesus. Lebih-lebih lagi kita, ya, dalam Yesus kita bersaudara. Sungguh indah, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau kita bersaudara, janji firman Tuhan, janji Tuhan, kita pasti diberkati. Ada amin Bapak Ibu. Coba di rumah, kalau kita ribut satu dengan yang lain, kayaknya semua kering. Setuju dengan saya? Setuju ya. Jadi kalau karena itu, kita nggak boleh saling apa? Nggak boleh berantem ya. Bapak Gembala selalu memberikan, ayo berdamai. Ya, jangan gesek kiri kanan. Kita ini udah semakin dewasa dalam Tuhan. Sampai bentar lagi Tuhan datang, masa masih gontok-gontokan. Gara-gara nggak dapet pudingnya Ibu Gembala bisa ribut. Wah jangan ya. Bu Gembala selalu siap sedia ya. Jangan berantem gara-gara nggak dapat puding ya. Puji nama Tuhan. Kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya Tuhan kita sungguh besar, boleh lambaikan tangan. Percaya Tuhan kita besar. Katakan Tuhan kita besar loh. Dahsyat, dahsyat. Ya. Tuhan kita maha besar. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Raja maha besar. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Raja maha besar, dahsyat Allah kita. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bernyanyilah, Dia bangun keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja maha besar. Oh, amin. Katakan, Tuhan Raja maha besar. Ya. Datang menyembah Dia, Tuhan maha besar. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia. Mari Bapak Ibu lebih lagi kita bagi berdiri bagi Tuhan. Kita lebih bersorak-sorai lagi bagi Dia. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bangun keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja maha besar. Katakan Tuhan Raja maha besar. Ya, amin. Allah kita dahsyat dan besar. Menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka nyanyilah, Dia bangun keselamatan. Puji Dia. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bangun keselamatan. Puji Dia, Tuhan
dahsyat, amin. Bapak Ibu gak usah malu, yang sakit boleh lambaikan tangan. Sehat semua. Sorakan haleluya. Percaya, saya tidak tahu ya beban pergumulan Bapak Ibu semua, tapi percaya di tempat ini ketika keluar mujizat terjadi. Ada amin. Sebentar firman Tuhan disampaikan, percaya firman Tuhan mengubahkan, menguatkan, memulihkan. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Percaya, kita berdoa hadirat Tuhan hadir pagi hari ini, melawat setiap kita. Saya tidak tahu persiapan lagu ini, Tuhan berbicara, Tuhan itu besar. Percaya, masalah kita kecil, amin. Tuhan kita besar, amin. Jangan mengecilkan Tuhan. Katakan, Tuhan saya besar. Kiri kanan, Tuhan saya besar. Yes, wow. Sebab Tuhan kita besar, dahsyat adanya. Allah kita heran dan besar, sungguh besar, dahsyat, amin. Ya, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar. Mari agungkan namanya. Percaya Tuhan kita besar kuasanya. Tiada yang lebih besar. Sebab Tuhan maha besar, kuasanya dahsyat, hancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaan Allah kita. Oh, amin. Ceritakanlah kemuliaannya segala bangsa dan kekuatannya yang sungguh ajaib. Suku bangsa, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Saya mau dengar kata-kata jemaat saja, katakan, ya, sebab mana? Sorakan haleluya, Allah kita dahsyat. Ya, amin. Mari kita sorakan haleluya. Wow. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan kemuliaan-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan kekuatannya yang sungguh ajaib. Ceritakan kemuliaan Tuhan, amin. Mari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Jadi
kita berkat bagi banyak bangsa. Yang sungguh ajaib. Mari kita melompat bagi Tuhan. Ya, come on, come on. Wow, ya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya, ya, ya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dahsyat. Kuasanya dahsyat, percaya. Oh, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Saya melihat di belakang ada oma-oma berkeringat. Yang muda kalah, oma-oma aja bisa berkeringat. Percaya, hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Kita duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum firman diberitakan, Tuhan tanya sama kita, apa yang mau kita persembahkan bagi Tuhan? Ketika Tuhan ada di tempat ini, uang kita, suara kita, Tuhan, aku pakai baju baru. Apa itu? Tuhan, aku bawa uang segepok. Apa itu? Cuma Tuhan bilang, aku minta hati yang mau diubahkan. Kalau kita keras hati, kita minta ampun. Saya bertobat. Saya mau firman Tuhan pagi hari ini boleh menegur, menguatkan. Apalah artinya kita kalau kita keras. Roh Kudus, tolong setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pusat satu-satunya kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya atas kehidupan kami. Ketika kami mencari apapun, kembali semua kepada Tuhan. Yang muda, yang tua, tetap kita akan kembali. Seperti Bapak Gembala, kita harus selalu siap. Kapanpun, dimanapun, kita nggak ada yang tahu. Saat ini kita mau berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan melalui hambanya. Yes Lord, Jesus. Jesus, Jesus. It's all about you, Jesus. Because you are the center of my life. Because you are the center of it all. Segala-galanya hanya kepadamu Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Amen. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Amen. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of my life. Dialah pusat kehidupan kita. Jesus be the center of my life. Amen. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, Jesus.
Jesus at the center of it all. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Jesus be the center of my life. From the beginning to the end. From beginning to the end. It will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, amen. Jesus, you are the center. Mari umat Tuhan sama-sama kembali bangkit berdiri. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. You are the center. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven, my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about to the heaven, Jesus be the center. Hanya Tuhan Yesus pusat segalanya kehidupan kita. Dunia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Bagi Tuhan kita, sorak-sorai buat Tuhan kita. From my heart to the heaven, Jesus be the center. Waktu dan tempat selanjutnya pada hambanya.
Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. You're the center of it all. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Setiap kami boleh duduk lagi di hadirat-Mu, boleh duduk lagi di rumah-Mu Tuhan, semua karena Tuhan baik. Dan kami mau bilang Tuhan, terima kasih buat berkat kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah benih firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, bukan sekedar kami dengar, tapi firman itu kami perbuat sehingga hidup kami boleh berbuah-buah di setiap musim kehidupan kami. Sekalipun kami lagi susah, kami tetap berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Yang semangat dong, ada sukacita? Ada sukacita? Kita anak Tuhan harus bergairah untuk Tuhan. Bapak Ibu semuanya. Kalau kita gak punya gairah dalam hidup, bagaimana kita bisa menyongsong berkat yang setiap hari Tuhan mau sediakan bagi kehidupan kita. Saya percaya Tuhan begitu mengasihi kita semua, amin. Amin. Hari ini tema khotbah sangat sederhana tapi sangat memberkati saya secara pribadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Berbicara soal tujuan hidup. Saya percaya Bapak Ibu hari Minggu ini ke gereja sini ada tujuan enggak? Atau hanya sekedar rutinitas? Ada tujuan enggak kenapa Bapak Ibu ke gereja hari ini? Ada? Ada? Kalau ada semangat. Amin. Karena saya percaya ketika kita beribadah hari Minggu, bukan sekedar kita menerima tuntunan dari Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Tapi hari Minggu itu berbicara persembahan apa yang mau kita kasih buat Tuhan. Senin sampai Sabtu, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah menolong kita. Bahkan ada mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Hari Minggu, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau lihat wajah-wajah yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dandannya cantik tidak? Atau mukanya masih ngantuk? Saya percaya orang yang ingin mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Ketika hari Minggu, dia bangun pagi, dia persiapkan diri dia. Pilih baju yang terbaik yang mau dia pakai. Make up yang terbaik yang dia mau kasih buat Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dia. Amin. Hanya orang-orang yang sadar dia dikasihi oleh Tuhan dan dia mau mengasihi kembali Tuhan. Karena banyak orang sukanya menerima, tidak suka memberi. Hari ini Bapak Ibu, hari Minggu, kalau Bapak Ibu ada di gereja ini, jangan hanya mau menerima berkat daripada Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik, hati kita, ucapan syukur kita, persembahan kita yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang manja setiap hari mau terima berkat, mau terima mujizat, tapi tidak mau memberikan apa-apa buat Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Takaran yang engkau berikan buat orang lain dan untuk Tuhan, takaran yang sama akan Tuhan berikan bagimu. Kalau kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Makanya firman Tuhan, siapa menghormati aku Tuhan, aku menghormati dia. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, berbicara apa? Rasa hormat kita, rasa kagum kita kalau hari Minggu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya ketika pemahaman ini datang dalam kehidupan Bapak Ibu, hari Minggu kita berbeda. Hari Minggu kita tidak sama lagi seperti minggu kemarin, yang gak apa-apa terlambat. Yang gak apa-apa tunggu firman baru masuk ibadah. Tujuan apa Anda ke gereja? Bahkan ada satu ibadah, pendetanya suruh, ibu-ibu semua kembali keluar dulu. Setelah di luar pikirkan apa yang ibu-ibu datang ke gereja ketika di dalam gereja semuanya bergosip. Pendeta lagi khotbah bergosip.
Pendeta lagi khotbah, main HP. Pendeta lagi berkhotbah, pikir mau makan apa. Keluar dulu ibu-ibu, semua keluar. Setelah keluar, pikirkan untuk apa menghadiri ibadah hari Minggu. Setelah sudah dipikirkan, masuk kembali ke dalam ibadah. Duduk yang rapi, tahu tujuan apa kita beribadah. Mau main HP, nanti dulu. Mau makan apa, nanti dulu. Akan ada waktunya. Katakan, akan ada waktunya. Sekarang konsen dulu firman Tuhan cuma 40 menit. Kita berikan rasa hormat kita. Dan kita bicara, Tuhan saya tidak lihat siapa yang berbicara. Tapi saya tahu ketika firman disampaikan di atas mimbar ini, Tuhan sendiri yang sedang berbicara atas hidup saya. Sehingga ketika firman disampaikan kita tidak tunjuk-tunjuk ini kamu nih, tidak. Apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup saya? Apa yang mau Tuhan tegur dalam hidup saya hari Minggu ini? Sehingga apa? Kita berubah. Anak-anak Tuhan harus mau berubah, amin. Harus ada tujuan mengapa kita hidup. Dan untuk apa kita hidup. Dan untuk siapa kita hidup. Kita bukan hidup asal hidup. Kalau orang hidup asal hidup, orang itu tidak tahu untuk apa dia hidup dan untuk siapa dia hidup. Sehingga banyak anak muda yang ketika ditanyai, setelah lulus SMA mau kuliah apa? Tidak tahu. Setelah lulus wisuda mau kerja apa? Tidak tahu. Engkau tidak pernah mendoakan tujuanmu, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada tujuanmu. Ketika saya ingin menjadi pendeta hari ini, Bapak Ibu tahu, saya berdoa ketika saya berumur 7 tahun. Saya ingin menjadi seorang pendeta. Dan itu didoakan ketika saya berumur 7 tahun. Ada seorang gadis kecil yang ketika hidupnya penuh dengan badai. Saya melihat bahwa hidup saya ketika berumur 7 tahun. Anak-anak di luar sana mereka tertawa. Tapi saya kebanyakan menangis. Kenapa saya sedih terus ya dengan kehidupan rumah tangga orang tua saya? Tapi ketika mama saya mengenal Kristus, ketika mama saya percaya Yesus, saya melihat ketika mama saya mengenal Tuhan, dia berubah 100%. Ibu yang dulu suka mukul anak, tidak pernah pukul anak lagi. Ibu yang dulu kasar, suka marah-marah di rumah, tidak pernah kasar lagi. Dan di situ saya melihat bahwa ada kasih Kristus di dalam kehidupan mama saya. Sehingga apa? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, saya ingin melayani Engkau seumur hidup saya. Bayangkan seorang anak umur 7 tahun di hadirat Tuhan tanpa siapapun. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melayanimu seumur hidup saya. Sehingga Benjamin Mays berkata begini, tujuan hidup yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi kehidupan adalah orang yang tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Sekarang Bapak Ibu jalan-jalan naik motor tapi tidak tahu tujuan, bingung gak? Bapak Ibu naik kapal di lautan yang sangat luas tapi tidak tahu tujuan, bingung gak? Kapal ini mau menepi kemana? Tujuan kita mau kemana? Kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu ditebus oleh Kristus, tujuanmu tujuan ilahi. Karena hidup di dunia 70-80 tahun. Tapi yang kita kejar kekekalan untuk selama-lamanya. Orang berpikir bahwa menjadi dokter itu sudah tujuan hidup. Tidak. Setelah engkau jadi dokter, apa tujuan ilahimu menjadi seorang dokter? Ketika engkau diberkati Tuhan, dulu kita susah. Dulu kita miskin, rumah gak punya. Mobil gak punya. Uang di kantong kembang kempis gak punya. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Tapi setelah Tuhan memberkati engkau lupa kenapa engkau diberkati. Ketika rumahmu mau dipakai komsel, jangan saya sibuk. Ketika gereja butuh dana, saya masih anak sekolah, saya masih segala macam. Dulu engkau tidak punya apa-apa. Tapi saya mau ingatkan pagi hari ini, jika dulu engkau tidak punya apa-apa, hari ini Tuhan berikan sesuatu di tanganmu, maka itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Rumahmu pakai untuk komsel, kenapa? Saya tahu rumah ini Tuhan yang kasih, saya cicil sampai menggigil. Motor ini Tuhan yang kasih, saya cicil sampai menggigil. Mobil ini Tuhan yang kasih, saya cicil sampai menggigil. Kalau ada orang yang gak bisa ke gereja karena sakit, kita jemput.
Motormu tuh loh dipakai buat Tuhan. Rumahmu tuh loh dipakai buat Tuhan. Sampai suatu kali ketika suami saya ingin saya berkhotbah, saya tidak mau. Dan saya buat perjanjian dengan dia. Kalau kamu jadi gembala, saya tidak boleh khotbah. Sampai ketika suatu saat dia bilang begini, congormu tuh loh dipakai buat Tuhan. Akhirnya saya berpikir daripada mulut saya ini cerewet-cerewet gak jelas ya kan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan, bayangkan mulut aja punya tujuan. Masa engkau hidup gak punya tujuan? Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Kenapa dikatakan tragedi kehidupan? Orang lain hidup mengejar tujuan, Bapak Ibu tidak punya tujuan. Bahkan ketika saya sedang menginjil, ada seorang anak muda, saya bertanya, tujuan kamu mau jadi apa? Tujuan hidupmu mau jadi apa? Ini orang pertama yang bertanya kepada saya tujuan hidup saya. Sehingga mulai saat ini saya akan memikirkan tujuan hidup saya. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab engkau, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan apa kemuliaan diri sendiri? Kasih persembahan paling gede nama gak ditulis marah. Pelayanan tidak dihargai, marah. Di gereja tidak dihargai gembala, marah. Pelayanan tidak dihargai rekan sepelayanan, marah. Itu orang yang tidak selfless tapi selfish. Orang selfish itu mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana saya dihargai, bagaimana saya dihormati. Tapi kalau orang selfless itu, gak apa-apa saya tidak dihargai. Yang penting saya melakukan untuk Tuhan. Gak apa-apa saya dihina melayani, gak punya apa-apa. Yang penting saya melakukan untuk Tuhan. Gak apa-apa uang jajan saya empot-empotan. Saya ingin memberi persembahan untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan kembalinya untuk Tuhan. Jika kita menyadari kita hidup untuk siapa? Jangan menjadi orang yang sekikir Bapak Ibu. Maka engkau tidak akan menjadi bendaharanya Tuhan. Banyak orang berkata demikian kepada saya. Kamu menikah 9 tahun sudah dapat apa saja? Kamu melayani Tuhan 9 tahun sudah dapat apa saja? Saya bilang saya mau dapat apa? Pelayanan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Kalau ingin mencari hidup kerja di bank, kerja jadi pengusaha. Tapi saya belajar untuk memberi hidup. Dan ketika uang 5.000 tinggal di kantong, saya lebih membeli, saya gak makan. Mendingan uang ini saya kasih buat orang. Kenapa? Karena saya tahu saya hidup buat Tuhan. Dan pengorbanan kita yang orang lain tidak nilai. Tidak apa-apa, Tuhan yang melihat dari surga. Sehingga apapun yang kita lakukan berpusatnya kepada Kristus. Semua pelayanan yang kita lakukan berpusat kepada Kristus. Hidup yang kita lakukan berpusat pada Kristus. Pekerjaan yang kita lakukan berpusat pada Kristus. Karena tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita kekekalan mencari kemuliaan Allah yang turun di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi satu persatu pagi hari ini. Amin. Sehingga paradigma ini akan mengubahkan hidup Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, apa tujuan hidup Bapak Ibu? Hidup bagi Kristus maka mati adalah keuntungan bagi kita. Amin. Banyak orang takut mati loh Bapak Ibu. Banyak orang tuh sangat ketakutan untuk mati. Tapi kalau kita orang percaya, mati itu mendatangkan kemuliaan. Amin. Karena ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan secara face to face. Amin. Makanya jadi anak Tuhan yang membanggakan. Jadi anak Tuhan yang berbuah. Jadi anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Katakan, saya bukan anak Tuhan yang manja. Banyak orang berkata, proses kehidupan ada 2 pilihan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Proses kehidupan yang pertama, proses itu menghancurkan hidupmu. Artinya apa? Engkau kalah. Banyak orang yang murtad. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, proses kehidupan pilihannya kedua, semakin diterpa semakin kuat. Semakin orang jatuhkan, semakin Tuhan angkat. Semakin kita tidak berdaya, semakin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan
melakukan perbedaan antara umat-umat yang dikasihinya. Amin. Orang-orang yang menyadari hidupnya bagi Kristus harus melakukan beberapa hal ini. Saya cuma kasih 3 poin sederhana Bapak Ibu pagi hari ini. Melakukan firman Tuhan adalah dasar yang kokoh bagi kita untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang dikatakan seperti Lukas berkata demikian, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Banyak orang yang berseru setiap hari, mulutnya Tuhan, status rohani, pelayanan luar biasa, tapi dia tidak pernah melakukan firman. Sehingga apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbunyi tetapi tidak berbukti. Banyak orang berbunyinya kenceng. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan talk is cheap. Berkata-kata tuh murah, gratisan, murahan orangnya berkata-kata. Tapi orang yang sungguh-sungguh melakukannya adalah orang-orang yang berbunyi tetapi dia berbukti. Berkata dalam diri kita, jangan berbunyi tok tapi berbukti. Harus berbukti. Amin. Saya masih muda Bapak Ibu, orang-orang berkata, kenapa masih muda mau hidup untuk Tuhan? Saya bilang, kematian tidak ada yang tahu. Tapi mumpung saya masih muda, mumpung saya masih kuat, saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari-hari ini, saya banyak menikmati kemurahan Tuhan. Karena saya tahu saya habis-habisan buat Tuhan. Mungkin orang melihat kami tidak punya apa-apa, tapi saya tahu apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Apapun yang orang lakukan, engkau lakukan buat Tuhan, orang akan berpikir engkau gila. Sampai suatu kali saya lagi duduk makan nasi kuning pagi-pagi bersama dengan salah satu jemaat dari Singapura. Saya bilang begini, Tuhan kasih saya visi. Ketika saya menggambarkan visi itu seperti cerita dongeng yang besar sekali. Dia pegang tangan saya, dia bilang begini, Citra, ketika engkau menceritakan visi Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, orang lain akan berpikir engkau gila. Tapi gak apa-apa, kita tergila-gila buat Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Jangan lihat badai, jangan lihat tantangan, kita fokus melakukan visi Tuhan yang besar. Maka engkau akan lihat visi itu satu persatu Tuhan akan genapi dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut ketika visi Tuhan datang dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan pernah gentar ketika visi itu datang dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya ketika pagi hari ini saya berbicara tujuan hidup. Ada satu yang Tuhan spesifik bicara dalam hati Bapak Ibu. Apa yang harus Anda lakukan? Dan saya mau bilang pagi hari ini, jangan tunda-tunda. Mumpung masih ada waktu, jangan tunda-tunda. Mau buka pelayanan apa? Anak muda, buka. Mau buka kersel di rumah, buka. Mau buka pelayanan ibu-ibu, buka. Mau buka pelayanan rumah sakit, buka. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Firman di Korintus ini mengingatkan saya luar biasa ketika saya baca. Mari kita baca bersama-sama, saya sudah tampilkan di sini. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini berbicara apa? Laut terbuka, mereka melintasi laut itu dengan laut terbelah. Mereka semua makan dari makanan rohani yang sama. Ini berbicara apa? Firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu dengar 50-100 orang di sini mendengar firman yang sama tetapi menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus. Ini berbicara apa? Kita makan minum firman yang sama dan satu-satu bersumber daripada Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian besar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jangan pikir sekali selamat tidak selamat. Sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat jika engkau hidup di dalam Kristus. Yang adalah jalan ke surga itu dan dia adalah jalan itu sendiri. Mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi, dikatakan. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang daripada
mereka. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian mereka bangunlah dan bersukaria. Ayat selanjutnya. Tuhan memperingatkan kita. Di next slide ada. Tuhan memperingatkan kita Bapak Ibu. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas berapa? 23 orang. Ya, selanjutnya, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut. Tuhan tuh gak suka loh kita bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut seperti mereka yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang-orang berpikir begini, oke, kalau saya jangan berdosa, ya udah 10 perintah Allah itu aja yang jangan saya lakukan. Tapi mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan berpikir bahwa firman ini untuk bangsa Israel saja. Tetapi ini ditulis di Korintus, artinya apa? Di perjanjian baru Tuhan mau mengingatkan kita kembali sebagai umat-umat Allah untuk jangan melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Israel. Selanjutnya, semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Artinya apa? Ini diberitakan sebagai contoh buat setiap kita. Jangan hidup dalam percabulan hawa nafsu. Bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini masih hidup di dalam seks bebas, hawa nafsu, hidup tidak benar. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Tapi firman pagi hari ini kembali. Buat apa kita senang 25 menit. Tapi setelah itu kita mendapat kebinasaan. Kembali. Kalau hari-hari ini Bapak-Bapak Ibu hidupnya bersungut-sungut. Dan suka mencobai Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jangan berpikir Tuhan kita tuh mendidik dan menghajar kita. Kalau lagi dalam lembah kekelaman, saya mau bilang Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Gada berbicara apa Bapak Ibu? Gada itu besar. Itu berbicara apa? Kalau Tuhan sebagai gembala kita, ada bahaya, Tuhan yang hajar pakai gadanya. Kenapa dikatakan tongkat? Tongkat itu gandeng di leher domba. Supaya apa? Domba itu jangan tersesat. Ketika kita mau melenceng, Tuhan panggil kita. Ketika kita mau keluar dari jalan Tuhan, Tuhan panggil kita. Untuk apa Tuhan susah-susah memperingati kita dalam firman Tuhan? Bapak Ibu ikut JPS dunia masih tersesat. Seringkali orang ikut JPS tersesat enggak? Tersesat. Tapi ini JPS ilahi. Tuhan sendiri yang merakit untuk setiap kita. Untuk dikasih tahu bagi setiap kita. Menjadi penuntun jalan bagi orang percaya. Tuhan itu simple. Engkau taat, engkau selamat. Engkau taat, engkau berjalan dalam anugerah. Engkau taat, engkau diberkati. Engkau taat, engkau dipakai Tuhan. Tapi sering kalinya kita memilih untuk tidak taat. Bagaimana cara supaya kita bisa taat terus melakukan kehendak Bapa? Kita harus membangun mezbah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Mezbah itu berbicara apa? Pengurapan Tuhan. Hanya orang-orang yang diurapi yang akan berdiri kuat di saat dunia terus merayu mereka. Banyak orang selingkuh di kantor-kantor. Kenapa? Tidak ada roh Allah dalam diri mereka. Sehingga apa? Ketika ada cewek cantik menggoda mereka, mereka pun tergoda. Sehingga banyak gayung lope-lope pink ya di sekolah-sekolah. Kenapa? Bapak-bapak bisa tergoda, kenapa? Tidak punya mezbah. Tidak ada roh Tuhan dalammu, maka engkau tidak kuat saat pencobaan itu datang. Tergoda macam-macam, bukan hanya gayung lope-lope pink sekarang. Pinjol, pinjaman online. Sampai ada yang mau bunuh diri gara-gara pinjol-pinjol itu. Kenapa? Tergoda. Tergodanya apa? Teman beli HP baru, kakak cuma HP baru. Teman motor baru, kakak mau motor baru. Teman rumah baru, kakak penghasilan tidak kuat, mau kredit rumah. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya susah
sendiri. Penderitaan yang kita alami bukan karena Tuhan. Seringkali karena kesalahan kita sendiri. Jadi jangan apa-apa salahkan Tuhan. Saya mau tanya, yang makan babi siapa? Tuhan? Yang makan babi siapa? Saya. Terus sakit kok. Tuhan, kenapa Engkau berikan aku sakit penyakit? Yang minum minuman manis siapa? Yang boba-boba, ya chat time, segala macam. Itu siapa yang minum? Diabetes, cuci ginjal, menangis. Tuhan, ini tangan sudah mau hancur. Tuhan, kenapa saya harus cuci darah setiap minggu? Kenapa Tuhan? Lah, yang minum minuman manis bukan Tuhan kok. Kita yang milih minum sendiri, kenapa ketika kita sakit Tuhan yang disalahkan? Orang yang tidak membangun mesbah dengan Tuhan, dia hidup sekarepe dewe, semaunya diri dia sendiri. Sesuka dia sendiri. Kenapa? Karena mesbah berbicara apa? Tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Banyak orang di luar sana berhasil, sukses. Kenapa? Tiap mau usaha tanya Tuhan. Tiap mau buka apa tanya Tuhan. Mau keluar rumah tanya Tuhan. Orang di Israel Bapak Ibu, dia punya satu seperti tanda tulisan Israel begitu. Dia taruh di muka pintu. Dan setiap dia keluar masuk dia pegang. Itu tandanya apa? Ketika aku masuk rumah Tuhan memberkati. Ketika aku keluar rumah Tuhan memberkati. Dan mereka tidak pernah lupa. Karena apa? Mereka tahu ketika mereka keluar, mereka pegang itu, Tuhan Engkau menyertai aku. Mereka pulang, Tuhan Engkau memberkati aku. Mereka tahu keluar masuk tidak pernah lupa. Banyak orang yang merasa kekeringan rohani sehingga apa? Hidup tidak punya tujuan. Banyak orang yang uring-uringan tidur di kamar 3 hari tidak keluar-keluar. Kenapa? Stres. Saya tidak tahu mau untuk apa. Makanya banyak orang yang hari ini bunuh diri. Siapa yang pernah terlintas dalam hati dan pikiran ingin bunuh diri? Kalau malu tidak usah angkat tangan. Kalau malu tidak usah angkat tangan. Kenapa engkau merasa lonely? Kenapa engkau merasa sendiri? Engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah merasa sendiri. Karena dia tahu, dia tidur pun Tuhan menyertai dia. Dia naik motor sendirian pun dia tahu Tuhan menyertai dia. Saya setiap hari ngobrol sama Tuhan. Saya masak pun ngobrol sama Tuhan ibu-ibu. Saya bersyukur untuk setiap kangkung yang Tuhan berikan. Bersyukur buat setiap nasi yang masih Tuhan berikan. Banyak orang di luar gak bisa makan. Atap rumah yang Tuhan berikan. Banyak orang yang kehujanan di luar. Apapun yang kita keluhkan itu bisa menjadi ucapan syukur di mulut orang yang benar. Nasi 1 kotak ini Bapak Ibu ketika kita bagikan di pinggir jalan. Ada orang yang sujud sembah dengan 1 bungkus nasi. Tapi kita zaman sekarang buang-buang makanan. Saya diet nasi setengah buang. Saya diet ikan setengah buang. Kalau engkau tidak mau makan setengah sebelum engkau makan bungkus baik-baik kasih kepada orang yang membutuhkan. Jadi engkau tahu jangan buang-buang makanan. Ikan bisa makan setengah, potong setengah, nasi potong setengah, taruh di kotak yang rapi. Banyak orang yang lapar di luar sana. Jangan jadikan sesuatu yang berharga jadi sampah di tanganmu. Kenapa? Engkau tidak mengerti tujuan untuk apa Anda hidup. Engkau tidak mengerti tujuan jadi berkat. Sehingga apa? Hidupmu semaumu sendiri. Dan engkau tidak pernah berpikir tentang orang lain. Ketika engkau sudah diselamatkan itu sesuatu yang mewah. Kalau orang berkata orang kaya itu sultan, kita ini punya sultan di atas segala sultan, yaitu keselamatan. Sesuatu yang mewah di tangan kita akan berguna bagi kehidupan orang lain, kita tidak pernah mau bawa dan tidak pernah mau bagikan. Sehingga apa? Keselamatan itu menjadi sesuatu yang egois dan hanya untuk kita sendiri yang selamat. Tapi Tuhan mau melalui kita semua orang yang dikasihinya selamat. Amin. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan berjanji aku akan memberkati roti makananmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit daripada tengah-tengahmu. Itu janji Tuhan ketika Bapak Ibu beribadah. Jangan pernah tidak beribadah. Kita bisa pilih ke mall, kita bisa pilih ke pantai, tapi kita harus pilih ibadah yang pertama yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kita memprioritaskan Tuhan.
Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Amin. Iman dan ketaatan Abraham adalah buah ketekunan beribadah kepada Tuhan. Abraham itu dipakai Tuhan luar biasa menjadi bapa segala bangsa. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhanlah yang akan menjadi tempat di mana dia akan berseru dan berharap. Bukti bahwa ia tekun beribadah dan memiliki persekutuan karib dengan Tuhan adalah mesbah-mesbah yang dibangunnya. Mesbah berbicara tentang ibadah, artinya Abraham menghormati Tuhan karena di atas mesbah ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya satu, tapi Abraham membangun mesbah di 4 tempat yang dia tinggali. Next. Ketika mesbah itu dibangun Abraham itu berpindah-pindah. Jangan Bapak Ibu pikir Abraham tidak pernah salah, pernah. Ketika Tuhan bilang begini, pergilah ke tanah yang kujanjikan kepadamu Abraham. Tetapi ketika Abraham berjalan, di tengah-tengah perjalanan itu apa yang terjadi? Kelaparan terjadi. Sehingga ketika kelaparan itu terjadi, apa yang Abraham lakukan sebagai anak Tuhan? Takut gak? Takut gak bisa makan gak? Takut istrinya gak bisa makan gak? Takut. Sehingga apa? Abraham tidak taat kepada Tuhan pada saat itu. Abraham lari ke Mesir. Dan pada saat Abraham lari ke Mesir, dia katakan pada istrinya Sarah, kamu nih istriku, tapi hari ini kamu harus mengaku kamu tuh adikku. Supaya apa? Supaya Firaun menerima kita. Ketika mereka masuk ke dalam Mesir, Firaun benar-benar naksir istrinya. Tetapi apakah Tuhan tidak melindungi Abraham? Tuhan melindungi Abraham dan Tuhan menjatuhkan tulah kepada Mesir. Sehingga Firaun bilang begini sama pengawalnya, bawa keluar Abraham dan istrinya daripada tanah ini. Ketika Abraham tidak taat, apakah Tuhan meninggalkan Abraham? Tidak. Tuhan bawa kembali Abraham kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita hidup dalam ketidaktaatan. Ada Bapak Ibu yang tahu sisi gelap yang Bapak Ibu sedang jalani. Setiap orang punya sisi gelap dan setiap orang punya kekurangan. Hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu dan Tuhan. Tapi pagi hari ini ketika engkau hidup dalam ketidaktaatan, bertobatlah dan kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Amin. 4 mesbah yang dibangun Abraham. Yang pertama di Sikem. Sikem itu berarti bahu, membuktikan bahwa Abraham menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Segala permasalahan dan beban hidupnya ia letakkan di bahu Tuhan. Dengan kata lain, Abraham tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Abraham mengandalkan Tuhan di segala musim kehidupannya. Mesbah itu berbicara apa? Tempat curhat kita kepada Tuhan. Bahunya Tuhan tuh loh sebagai sandaran kita. Bahunya Tuhan loh tempat kita mengadu cerita kehidupan kita. Bahunya Tuhan itu loh tempat kita meminta keadilan ketika orang lain tidak berlaku adil terhadap kita. Berbicara apa? Bahu. Tempat apa? Seseorang menyenderkan kepalanya. Coba Bapak Ibu punya suami, sender kepala ke suaminya. Menyenangkan gak rasa itu? Hangat gak tempat itu? Jangan jadi suami istri baru mau nyender. Di mana-mana istri baru mau nyender, Bapak langsung Bahunya tidak menjadi bahunya yang abadi seperti bahunya Tuhan. Kalau suami lagi capek, bahu tidak disediakan, betul? Tapi kalau Tuhan, bahunya setiap saat. Kita datang peluk Tuhan, Tuhan tuh setiap saat. Welcome dengan kita. Menerima segala keluhan kita. Menerima air mata kita. Menerima ketidakberdayaan kita. Menerima segala keluhan kita yang minta uit. Ujung-ujungnya uit. Tuhan, uit dulu Tuhan. Ini anak bayar uang sekolah Tuhan. Tuhan, uit dulu Tuhan. Sampai satu celotehan muncul dari ibu saya kemarin. Ketika mama menyuruh adik saya melakukan sesuatu, adik saya gak mau. Terus mama bilang, kamu tuh mau uit saya aja. Ketika disuruh-suruh gak mau. Nah kadang-kadang kita seperti itu sama Tuhan. Kita berbicara mau berkat Tuhan. Kita mau Tuhan menyediakan, amin. Kita mau butuh uang tiba-tiba ada, amin. Tapi kenapa kita tidak pernah menyediakan diri kita yang terbaik sebagai persembahan?
Kalau zaman dulu orang berbicara mezbah itu berbicara sesuatu yang dibakar, korban yang dibakar sampai muncul keharuman. Makanya ketika dunia Tuhan habiskan dengan air bah. Dan di saat itu Nuh setelah mendarat, Nuh membuat api korban bakaran dan Tuhan bilang begini, ketika Tuhan mencium aroma bakaran Nuh, Tuhan bilang begini, enak sekali. Artinya apa? Tuhan berkenan dengan korban bakaran Nuh. Makanya Tuhan memberikan pelangi bagi Nuh. Tandanya apa? Tuhan tidak akan menghukum umat manusia lagi. Ketika korban kita harum, pelangi itu berbicara apa? Penggenapan janji Tuhan untuk saya dan saudara. Pelangi itu berbicara apa? Janji Tuhan yang sudah lama engkau doakan itu akan Tuhan kabulkan dalam hidupmu. Makanya berbicara apa? Pelangi. Di saat sesuatu yang gelap, langit sedang gelap, keadaanmu sedang gelap, Tuhan membawa cahaya berupa pelangi yang berbicara apa? Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu harus mengerti ini. Mengerti firman ini, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang kuat di tengah badai. Gelombang mau datang, apapun mau terjadi, mezbah nomor 1. Diri ini menjadi penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau nyadar, penyembahan kita bukan apa yang kita punya. Tubuh, roh dan jiwa kita menjadi persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Banyak orang melayani di mimbar hebat. Musisi, mau WL, mau singer, mau drum. Kalau engkau tidak punya mezbah, percuma. Gak usah menjadi bunyi yang tidak berbukti. Pulang hari ini berubah. Cari waktu buat mezbah. Karena saya percaya orang yang tidak punya mezbah lemah. Kenapa Abraham kuat bertahun-tahun menantikan Ishak? Kenapa Abraham kuat menunggu janjinya Tuhan? Karena apa? Dia bangun mezbah. Setiap hari dia bersekutu dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan akan menjawab doanya. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini lemah, tidak berdaya, stres, putus asa. Seolah-olah tidak punya harapan, seolah-olah mereka tidak punya Yesus. Kenapa? Tidak punya mezbah. Abraham pindah ke 4 tempat, 4 tempat itu ada mezbah. Hari ini engkau punya rumah, jangan di rumah yang lama, rumah yang kecil. Engkau bangun mezbah, setelah rumah jadi 2 lantai tidak ada mezbah di sana. Setelah Tuhan berikan toko tidak ada mezbah di sana, percuma. Siapa yang engkau layani? Kalau engkau tahu pelayananmu yang utama adalah Tuhan, mezbah menjadi nomor 1 yang harus engkau lakukan. Karena kita mau jadi Tuhan yang berbunyi dan berbukti, amin. Pulang dari tempat ini, bangun mezbah, maka engkau akan melihat Tuhan memakai Abraham, Tuhan juga akan memakai engkau. Kenapa? Engkau kuat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku Tuhan tinggal di dalam kamu, maka engkau akan berbuah banyak. Keberhasilan, kehormatan, kemuliaan itu akan engkau dapatkan ketika Tuhan ada di dalam engkau. Ketika mezbah ini menjadi mezbah yang kotor, tidak ada kesucian di dalamnya, maka Tuhan tidak ada di dalammu. Dalam bekerja pun engkau bekerja yang jujur. Ketika tangan engkau kotor, firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya. Orang yang hati tidak murni, tangan tidak bersih, tidak bisa naik ke mezbah Tuhan. Bersihkan dirimu. Hari-hari ini firman Tuhan ingatkan kita, bersihkan dirimu. Ketika engkau dibersihkan sakit. Sakit ketika Bapak Ibu dibersihkan. Tapi untuk kembali kepada jalannya Tuhan memang sakit. Tapi kita harus memilih, sakit tidak apa-apa, yang penting kita melakukan kehendak Bapa. Dan setelah engkau kuat, akan ada janji Tuhan. Seperti Abraham, ketika dia kuat, bertahan dengan iman yang tidak pasti. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berkata, tapi hatiku berharap juga. Sehingga apa? Harapan yang tidak berdasar itu didasarkan oleh cinta Abraham kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu cinta kepada Tuhan, 1000 orang mau bilang A, 1000 orang mau bilang B, 1000 orang mau bilang C, mengutukimu, menghina engkau, membilang engkau tidak akan berhasil, engkau anak sial, engkau anak durhaka, engkau anak bla bla bla. Tetapi ketika firman Tuhan bersama dengan engkau, Tuhan di dalam aku, Christ in me, maka kita akan berbuah lebat dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan orang akan berkata, siapa Tuhan yang kau sembah? Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Abraham tidak pernah takut. Bahkan ketika di mezbah yang terakhir, Tuhan suruh Abraham persembahkan yang menjadi harta kesayangan Abraham. Di Hebron, di Gunung Moria dikatakan Abraham membuktikan kasihnya yang besar kepada Tuhan dengan mempersembahkan Ishak.
Sesuatu doa yang kita sudah nanti bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan jawab dan Tuhan minta itu, apakah Bapak Ibu rela? Belum tentu rela. Tapi Abraham membuktikan cinta dia kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan apa yang menjadi harta kesayangan kita. Kita anak Tuhan. Kadang-kadang apa yang menjadi milik kita diambil orang, kita gak rela, betul? Tapi Abraham memberikan yang terbaik yang dia punya menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan. Setiap jeri lelahmu Tuhan menilai, amin. Setiap apapun yang menjadi keluh kesahmu hari ini Tuhan tahu. Dan ketika Bapak Ibu mengerti tujuan ini, bangunlah mezbah sehingga engkau kuat melakukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ketika Tuhan memiliki tujuan dalam hidupmu, Bapak Ibu pikir jalannya mulus-mulus. Tidak. Ketika saya melayani Tuhan di saat umur saya 26 tahun, saya mengalami masa-masa sulit. Sampai gak bisa makan, anak-anak yang hidup bersama dengan kami 20 orang. Saya bilang sama anak-anak, kita semua tidak bisa makan. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa. Jam 5 pagi semua harus sudah mandi duduk berdoa. Jam 7 malam semua harus sudah mandi duduk berdoa. Kita ngebor surga buat kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih papan yang besar. Saya tulis pokok-pokok doa ini. Tuhan siapkan kami beras. Anak-anak saya Papua makannya nasi gunung-gunung ya. Nasi 20 kilo saya dan suami 5 kilo 1 bulan tidak habis. Anak Papua 20 kilo 1 minggu. Ya. Jadi kalau kita masak Indomie kuah yang banyak, kuah tambah garam lagi supaya kuahnya gunung, makan nasi dengan kuah. Pernah merasa di masa-masa sulit seperti Paulus berkata, aku tahu rasanya kekurangan, aku tahu rasanya kelimpahan, tapi aku melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan sebab di dalam Dia, aku dapat menanggung segala perkara. Paulus tahu dia kekurangan. Bahkan di dalam kita memberi, Bapak Ibu saya bilang, dibutuhkan keberanian untuk memberi. Tidak semua orang berani memberi. Sekarang kita punya uang nih. Besok anak harus bayar uang sekolah. Tapi Roh Kudus dengan jelas ngomong, ini uang tabur. Berani gak nabur? Berani gak beri? Saya kadang-kadang di posisi seperti itu, saya memberi tutup mata, sudah terserah Tuhan. Besok mau apa yang terjadi, saya bilang, apa yang terjadi, terjadilah. Kalau uang sudah kepepet, Tuhan suruh tabur, saya tetap tabur. Sampai satu kali kami lagi di Kalimantan, Bapak Ibu, ini nih pedalaman, ATM tidak ada, suami saya cuma bawa 1 dompet. Ada 1 pendeta buta, yang lihat uang pun tidak bisa. Tapi begitu saya keluar, saya lihat pintu, dia mencari-cari sendalnya. Dan saya lihat sendal itu sudah sangat rusak, robek. Hati saya menangis. Terus itu uang itu satu-satunya buat kami naik speedboat. Untuk kami pulang kembali. Akhirnya saya begini, Tuhan saya tidak tahu lagi apapun yang terjadi. Suami mau marah, kamu mau apa, tidak tahu lagi. Ambil uang itu saya kasih. Saya kasih uang itu. Suami saya begitu buka dompet, syok. Hani, uang aku hilang. Aku bilang, tidak hilang sayang. Di mana terus? Sudah di itu kantong Om Pendeta. Hah? Bagaimana kita harus pulang ini? Sedangkan ATM tidak ada. Akhirnya suami saya mencari dana. Mencari dana kita sampai sewa pinjam. Akhirnya itu menego dengan speedboat itu. Kita akhirnya menemukan 1 kios di sikukan jalan itu. Kita bisa bayar lewat situ tapi tunggu kita pulang Jakarta baru transfer. Untuk orangnya percaya. Setelah itu kita naik speedboat, kita ke bandara. Bandara kecil 1. Saya dan suami ini duduk di pinggir trotoar karena bandaranya kecil, bandara masih tutup. Terus kita duduk-duduk, tiba-tiba ada yang kenal kita. Bapak pendeta, ibu pendeta dong kasih kami pisang 1 tandang besar. Sedangkan kita naik pesawat baling-baling ini kan tidak bisa bawa bagasi kan. Pesawat baling-baling itu kecil yang penumpang cuma 6 atau 8 orang. Aduh ini bagaimana nih beras 1 karung. Dengan pisang 1 tandan, gimana saya yang bawanya? Sudah pura-pura terima dulu sah. Jadi kita tuh pura-pura terima. Makasih ibu berasnya, pisangnya makasih banyak. Kami duduk seperti orang gelandangan gitu di pinggir jalan. Kami sedang duduk panas-panas di bawah 1 pohon yang daunnya tidak ada. Tiba-tiba ada ibu bupati lewat. Pak Sandi ini yang kemarin khotbah di KKRI itu kan, kenapa duduk di sini? Ayo masuk. Kami masuk ke dalam ruang VIP. Bayangkan, kayak masuk ke dalam ruang VIP tiba-tiba ibu bilang begini, ibu ini dia bukan dari seagama dengan kita, dia lagi kena kanker.
Pak Pendeta, boleh saya minta tolong doa? Ya udah, akhirnya saya dan suami mendoakanlah dia. Setelah kita mendoakan dia, ibu kasih salam tempel ya. Suami saya bilang, gak usah. Ibu sudah jangan Pak Pendeta, ambil ini buat bekal Pak Pendeta pulang dari Jakarta. Saya mendengar bekal pulang Jakarta, mungkin ini jawaban doa. Tuhan sedang menolong kami dengan sebuah amplop ya. Akhirnya sudah terima, akhirnya kami terima kan. Ibu sudah terus ambil. Akhirnya suami saya ambil juga ya kan. Kami naiklah pesawat. Sampai naik pesawat, apakah penyertaan Tuhan cukup sampai di situ? Tidak. Pas antrian naik pesawat ketemu seorang teman. Pak Sandi, lama tidak jumpa ya. Terakhir jumpa 5, 6, 7 tahun lalu. Begitu turun dari pesawat dia bilang begini, Pak Sandi sudah ada hotel dan untuk menginap? Tidak, Pak Sandi bilang kami belum ada tapi kami nginap 1 malam saja. Dia pesankan kami hotel, dia pesankan kami taksi. Sampai kami pulang ke Jakarta itu amplop tidak dibuka. Lihat penyertaan Tuhan. Ketika engkau berani melakukan kehendak Tuhan, engkau jangan pernah takut. Tuhan yang akan memelihara kehidupanmu. Kadang-kadang Tuhan melihat keberanian kita dalam menaati kebenaran dan Roh Kudus yang menyuruh kita. Seringkali Roh Kudus berbicara dalam hidup kita karena kita tidak peka, kita kelewatan. Roh Kudus mau kita menolong orang lain, kita tidak peka, kita tidak lakukan. Maka itu bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi bapa segala bangsa, bapa bagi banyak orang, ibu bagi banyak orang. Sampai hari ini saya belum memiliki keturunan Bapak Ibu. Tapi saya tahu hari-hari ini banyak anak-anak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Bahkan anak-anak saya sudah tua-tua ya, usia 80, 70, panggil saya Mama Gembala. Jadi saya saya sudah jadi ibu-ibu. Tapi mereka panggil saya Magem iya. Saya bilang begitu, kenapa? Karena saya tahu saya mau jadi ibu bagi banyak orang. Saya berusaha walaupun saya masih muda, saya dewasa. Dalam menerima kritik, dalam menerima saran. Karena saya percaya kritik itu membangun. Kalau orang tidak sayang sama kita, dia tidak akan mengkritikin hidup kita. Kalau orang tidak sayang sama kita, dia akan cuek. Tapi ketika kita diajarin, kamu jangan begini, kamu begini bagus. Dengerin saja. Kalau memang itu bagus dan berguna, lakukanlah. Maka engkau akan upgrade diri. Jangan jadi orang tidak pernah upgrade diri. Dari dulu sampai sekarang sama. Upgrade diri, amin. Saya saja upgrade diri ya, berat badan bertambah, ini harus dikurangi. Selanjutnya, ketika kita sudah sadar, kita hidup untuk Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita bangun mesbah, setelah itu apa? Berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya suatu pohon yang besar, pohon mangga depan rumah, besar sekali, tapi tidak mempunyai buah, apakah itu berguna? Untuk apa kita tanam pohon mangga? Karena kita mau menikmati manisnya buah mangga, betul? Kalau kita menjadi pohon yang besar, tapi kita tidak berguna, untuk apa? Banyak orang sibuk bertumbuh. Hari Minggu ke gereja untuk apa? Bertumbuh. Ikut kersel buat apa? Bertumbuh. Ikut ibadah anak muda untuk apa? Bertumbuh. Ikut ibadah ibu-ibu untuk apa? Bertumbuh. Pertanyaannya, sudah berbuah belum? Karena bertumbuh itu berbicara apa? Apa yang masuk dalam hidup kita. Kita dibenahi, kita dikuasai oleh Tuhan. Kita dikasih firman Tuhan supaya apa? Kita bertumbuh. Tapi setelah kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Berbuah itu apa? Keluar. Apa yang dari dalam diri kita ini keluar. Berdampak bagi banyak orang. Jangan mau masuk, tidak pernah mau keluar. Bapak Ibu menabur bagi generasi. Lihat anak-anak muda zaman sekarang. Mereka terhilang. Mereka butuh kita. Mereka hidup dalam pesta pora. Seks bebas. Banyak yang kena HIV. Ribuan orang di Bali ini kena HIV. Kalau kita tidak menolong mereka, jangan-jangan itu bisa kena kepada keluarga kita. Bapak Ibu tahu film Spider-Man? Ketika dia harus menolong seorang ibu, dia tidak menolongnya. Akhirnya orang yang mencuri itu membunuh orang tuanya. Ketika kita tahu ada anak-anak di luar sana yang harus kita tolong mereka. Supaya suatu hari nanti anak-anak kita yang tersesat ditolong oleh orang lainnya. Firman Tuhan katakan, berikanlah kemurahan bagi orang lain.
maka kemurahan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita hidup, kita menabur bagi banyak orang. Suatu saat nanti kemurahan Tuhan akan kembali dalam hidup kita. Ketika kita banyak menolong orang lain saat ini, suatu hari nanti ada orang yang menolong kita. Tapi ketika kita menyusahkan orang lain, suatu hari nanti ada orang yang menyusahkan kita. Bapak Ibu pernah ke kantor-kantor, terutama instansi-instansi, barang yang gampang dibuat sulit. Tapi kita ketemu orang yang baik, yang sulit dibuat gampang, betul gak? Supaya apa? Bisa menolong setiap kita. Kemarin saya ke Israel, saya harus buat visa. Karena kami cuma 2 orang buat visanya di Embassy Singapura. Karena kami buru-buru, kami daftarlah online. Setelah daftar online, uang $200 kami lenyap, hilang. Akhirnya mau gak mau, kita harus ke Embassy untuk buat visa. Dan ketika buat visa itu, ada 1 orang yang buat sulit sekali ini. Fotonya inilah, fotonya kurang kecil lah, kurang gede lah. Saya berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan, berikanlah orang yang baik. Tiba-tiba datanglah seorang cewek yang sangat cantik. Waduh Bu Citra, datamu nih berantakan sekali, biar saya bantu. Kami bantu dan hari itu biasanya 45 hari visa keluar, 30-45 hari. Kami tuh visa, hari itu pun langsung keluar. Kenapa? Ada orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang mau menolong. Kalau kita mau jadi orang yang baik, saya percaya kita memberi kemurahan kepada orang lain. Suatu hari kemurahan Tuhan melingkupi setiap kita. Amin. Oke, terakhir. Kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita dipakai untuk suatu tujuan yang mulia. Siapa yang mau hidup untuk tujuan yang mulia? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Tuhan sudah menguning. Banyak orang butuh Yesus, sudah mau akhir zaman. Ketika hari ini Bapak Ibu mengerti pemahaman firman Tuhan, pulang, bangun mesbah, serius dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu serius dengan Tuhan, mungkin saya panggil musik ke depan. Ketika Bapak Ibu serius dengan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka kuasa, otoritas Tuhan akan menaungi kehidupan Bapak Ibu, amin. Saya baca saja ayat sederhana ini, ayat ini mengingatkan saya bahwa dulu Petrus ketika belum ada Roh Kudus, dia ketakutan. Sampai apa? Sampai dia tidak mengakui Yesus 3 kali. Tetapi ketika dia percaya Yesus, Roh Kudus datang dan memakai Petrus. Saat itu rumah Petrus menjadi rumah pertama. Eklesia pertama kali, gereja pertama kali dibangun oleh Petrus 2000 tahun yang lalu. Ketika Petrus berbuat salah kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Makanya pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, siapa yang Tuhan Yesus cari? Petrus. Tuhan Yesus lagi duduk-duduk di pinggir danau Tiberias. Petrus dan teman-temannya lagi di atas kapal. Dan perahunya itu dekat saja sekitar 200 hasta, jadi tidak jauh. Terus Tuhan Yesus ngomong gini sama Petrus, sama teman-temannya bilang begini. Anak-anak, sudah adakah lauk pauk di sana? Mereka bilang tidak ada. Sudah dari tadi kami ini mencari ikan tapi tidak dapat. Tuhan Yesus bilang begini, tebarkan jala ke sebelah kanan. Dan setelah tebarkan jala ke sebelah kanan, dapatlah banyak sekali ikan berjumlah 153 ekor. Dan di saat itu, teman Petrus berkata, itu Tuhan. Dan saat itu, Petrus yang tahu dirinya bersalah. Petrus yang tahu dirinya sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Apa yang Petrus lakukan? Petrus tuh pakai baju cepat-cepat. Karena pada waktu itu Petrus gak pakai baju. Dia pakai baju cepat-cepat, dia menghampiri Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan Yesus tanya lagi. Tuhan Yesus tidak pandang kekurangan Petrus. Tuhan Yesus tidak pandang kegagalan Petrus menjadi muridnya yang tidak setia. Tuhan tidak lihat itu. Tapi ketika dia bangkit kembali, dia tetap mau pakai Petrus. Dan dia bilang gini sama Petrus untuk ketiga kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Dan Petrus menangis saat itu. Dan Petrus tahu tujuan dia hidup bukan menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Melakukan sesuatu yang mulia bagi Tuhan. Petrus sadar kalau Tuhan kasih dia kesempatan kedua kali untuk dia melayani Tuhan, dia lakukan sungguh-sungguh. Banyak orang diizinkan melayani Tuhan, dia melayani ada kadarnya. Melayani dengan bersungut-sungut,
melayani tidak sungguh-sungguh. Tapi Petrus dia tahu kenapa Tuhan datang padanya. Dan dia bilang begini, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali dia menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang begini, gembalakan domba-dombaku. Dan saat itu Petrus membuka pelayanan. Dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan di tempat itu menjadi eklesia pertama kali. Gereja pertama kali berdiri. Umat Allah bersekutu pertama kali di dunia. Di rumah Petrus. Sampai apa? Tuhan menghargai Petrus. Tuhan kasih kunci kerajaan surga kepada Om Petrus. Suatu hari nanti ketika engkau pulang ke rumah Bapa, engkau pasti akan ketemu Om Petrus. Kenapa? Karena Om Petrus yang pegang kunci surga. Orang yang melayani Tuhan tujuan bukan di muka bumi ini. Petrus tahu. Dia melayani untuk Tuhan sampai dia berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus disalibkan seperti ini, saya tidak layak, saya disalibkan terbalik. Petrus satu-satunya rasul yang mau disalibkan terbalik untuk Tuhan. Karena dia tahu dia tidak layak disamakan dengan bapaknya. Dia memilih dia lebih hina daripada bapaknya. Dan dia tahu tujuan hidup dia untuk Tuhan. 12 rasul seluruhnya keliling dunia. Kenapa? Mereka pegang amanat agung. Mereka pegang tugas mulia yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Kalau Bapak Ibu hari ini sadar, ada tugas mulia yang Tuhan taruh di tanganmu, yaitu Injil. Kobarkanlah itu untuk Tuhan. Jangan jadi pribadi yang tidak membara bagi Injil. Maka engkau akan menjadi hamba yang tidak berguna. Engkau menjadi hamba yang tidak berbuah. Pohon yang tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Pagi hari ini Tuhan yang sudah menguning tujuan mulia apa yang Tuhan mau Bapak Ibu kerjakan. Kerjakan, jangan tunda-tunda mumpung masih hidup. Bapak Ibu paham betul hatinya Petrus. Saya ketika berada di tempat itu saya menangis. Tuhan tidak pernah lihat kegagalan kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah lihat ketidakmampuan kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah lihat kecacatan kita sebagai manusia. Sekalipun di mata manusia lain kita cacat. Kita orang yang tidak berhasil. Mungkin kita suami yang tidak baik. Mungkin kita istri yang tidak baik. Anak-anak yang tidak baik. Orang tua yang tidak baik. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat hari ini. Maukah engkau mengerjakan sesuatu untuk aku? Maka berkat keabadian, berkat kekal itu Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Bapak Ibu mau berjumpa dengan Om Petrus di pintu kerajaan surga? Mau? Ambil bagian. Murid-murid tahu mereka semua mengambil bagian. Sampai Yohanes itu masuk dapur api, tidak dia selamat, tapi Tuhan pindahkan dia ke Pulau Patmos. Dan dia menulis kitab Wahyu di sana. Matias di India mati. Bartolomeus di Ethiopia mati juga. Mereka semua dikatakan mati martir, artinya apa? Mati untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau mati sia-sia hari-hari ini. Kalau engkau dipilih, dikasihi dan dipanggil Tuhan, engkau tahu sebelum engkau mati engkau harus buat apa bagi Tuhan. Sehingga apa? Tujuan mulia itu menjadi bagian kepunyaan saya dan saudara. Pulanglah dan hidup berbeda. Pulanglah dan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa menaungi kehidupanmu. Makanya firman Tuhan katakan, bangkit dan menjadi teranglah. Katakan, saya harus bangkit. Saya harus menjadi terang. Supaya kemuliaan Tuhan turun atas hidup saya. Mau lihat kemuliaan Tuhan? Bangkit dan menjadi teranglah. Engkau yang hari-hari ini kering. Engkau yang hari-hari ini malas beribadah. Yang tidak semangat menyembah Tuhan. Engkau yang hari-hari ini jauh daripada Tuhan. Engkau yang hari ini jatuh bangun dalam dosa. Engkau yang hari-hari ini ingin menyerah atas hidupmu. Engkau yang hari-hari ini tidak punya tujuan atas hidupmu. Hari ini, pagi hari ini. Bilang sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Sudah hancur. Tidak berbentuk. Tidak berguna. Tapi saya percaya ketika saya bawa di tangan Tuhan. Itu akan menjadi bejana yang Tuhan bentuk ulang. Dan akan menjadi bejana yang indah. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi janji iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap memilih untuk percaya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingin.
tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar Engkau dapati kami setia. Ku hamba-Mu yang setia. Katakan sekali lagi, ada saat yang kami alami Tuhan. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati kami untuk tetap percaya. Hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia.
ini menjadi pengagungan dari mulut kami Tuhan. Merupakan isi hati kami Tuhan. Apapun yang mau terjadi dalam hidup kami Tuhan, ajar kami setia memelihara iman kami sampai kami menutup mata di muka bumi ini dan kami membuka mata di surga berjumpa dengan Engkau Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang datang pagi-pagi hari ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka Tuhan, ajar mereka berbuah di setiap musim. Apapun musim yang hari ini sedang Engkau lalui, apakah ini musim yang penuh dengan air mata, musim yang tertatih-tatih, musim yang seolah-olah tidak ada harapan. Tapi pada pagi hari ini biarlah firman itu datang dalam hidupmu, memerdekakan hidupmu, dan engkau tahu proses itu akan membangkitkan engkau dan akan membuat cerita hidupmu menjadi kesaksian buat banyak orang. Titik terendahmu saat ini akan menjadi bukti kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, dan engkau suatu hari nanti akan bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidupmu hari ini. Ketika pagi hari ini engkau mendengarkan firman, ketika firman itu menegur engkau, ketika firman itu mengingatkan engkau, jangan keraskan hatimu. Jadilah bejana yang lembut, yang siap dibentuk sama Tuhan, sehingga bejana hidupmu tuh indah. Bejana hidupmu bisa dinikmati oleh banyak orang dan membawa kemuliaan di dalam kehidupanmu. Ketika firman itu mengingatkan engkau, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah, karena ketika engkau hidup dalam dosa, engkau mengalami yang namanya hamartia. Engkau meleset daripada berkat Tuhan. Tetapi ketika engkau hidup dalam ketaatan, anugerah Tuhan yang besar, beyond dari apa yang kau pikirkan, tercurah dalam hidupmu saat ini. Dan engkau yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan hari ini engkau tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Bangkit menjadi prajurit, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena saya percaya ketika nafas hidup Tuhan masih berikan, banyak orang yang meninggal saat COVID. Tapi kalau hari ini engkau masih hidup, Tuhan punya tujuan apa yang harus engkau kerjakan. Kerjakan itu dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Ketika mesbah Tuhan engkau bangun, ada kekuatan ilahi, ada pengurapan ilahi, ada kuasa ilahi, ada berkat di sana, ada pemulihan di sana. Maka itu jangan pernah tidak bangun mesbah. Mesbah berbicara kekuatan Allah yang menaungi kehidupanmu. Jika ada Allah bersamamu, siapa lawanmu? Ketika Daud melawan Goliat, Daud tidak hanya mengalahkan satu Goliat. Daud mengalahkan 5 raksasa lainnya dalam Alkitab. Karena apa? Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini proses kehidupan, jangan biarkan proses itu menghancurkanmu. Tapi membuat proses itu menjadikan engkau kuat. Dan engkau akan bercahaya di tengah-tengah proses kehidupanmu. Hari ini angkatlah tangan Bapak Ibu semua. Saya ingin berdoa memberkati Bapak Ibu. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan ini Bapak. Ketika mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tuaian sudah menguning. Pakai tangan-tangan ini Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati tangan-tangan ini Bapak, apapun yang mereka kerjakan Engkau Tuhan buat beruntung dan berhasil. Supaya mereka diberkati untuk menjadi berkat untuk pelebaran rumah-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mereka akan buat ministry-ministry, pelayanan-pelayanan yang luar biasa Tuhan. Dan dari tangan-tangan ini Tuhan, mereka akan menolong keluarga mereka. Mereka akan menolong tetangga mereka. Mereka akan menolong gereja mereka. Mereka akan berdampak untuk satu Bali ini mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan ini Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu turun dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga mereka hidup bukan asal hidup. Ada tujuan ilahi yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan jadi pemberita Injil. Kerongkongan mereka Tuhan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan dari hidup mereka banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Terus tuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami kuat menghadapi badai karena kami tahu ada Yesus bersama-sama dengan kami. Dan kami berbuah di tengah badai supaya orang melihat kami keluar sebagai pemenang. Karena ada Yesus yang hebat menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ada saat
yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hatiku ku percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku melirik untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar ku dapat hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia, untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, kan tetap menyembahmu, tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidupku.
setia. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sungguh terbukti dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah atas kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adananmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semuanya jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.